Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nailus Rafizaki Zaidan atau dengan NIM 13012200504 akan membuat video penjelasan dari dua soal yang diminta. Yang pertama ada soal tentang mencari integral tentu dari U kuadrat sin U du. Bisa dilihat dari bentuknya sendiri, kedua fungsi yang pertama U kuadrat dan sin U itu tidak memiliki keterkaitan turunan. Jadi kalau misalnya U kuadrat diturunin itu du nggak punya keterkaitan sama sin U, dan sin U pun kalau diturunin cos tidak punya keterkaitan dengan U kuadrat. Dengan kata lain, jika ketemu bentuk kayak gini, solusinya adalah dengan digunakan cara parsial. Seperti rumus parsial pada umumnya, yaitu U dikali V kurang integral dari V du. Bentuk sebelumnya itu integral dari U dv. Nah, karena untuk si variabel yang digunakan di soal itu U, takutnya malah kebalik-kebalik, jadi saya ubah rumusnya jadi X kali Y dikurang integral Y dikali dx, kayak gini. Nah, untuk variabel-variabel yang saya yang saya substitusikan, yang pertama ada variabel X, saya ambil dari U kuadrat kalau untuk di sini. Jadi saya pakai U kuadrat sebagai X dan saya pakai sin U du itu saya pakai sebagai dy. Jadi untuk dx nya diperoleh 2u du, untuk y nya sendiri diperoleh integral dari sin u, yaitu negatif cos u. Oke, kalau udah dapat semua variabel yang diperlukan, tinggal dimasukin ke rumus. Jadi ini dimasukin X kali Y itu U kuadrat dikali Y min cos U dikurang integral dari Y sendiri itu negatif cos dikali dx dikali dx 2U du. Di sini disederhanakan terlebih dahulu, negatif U kuadrat dikali cos U, ini ketemu min jadi positif, integral dari cos 2U du. Dan untuk 2 di sini itu kan karena dia konstanta, jadi bisa keluar dari integral, jadi akan berubah jadi cos U, ini harusnya cos U 2 du ya, cos U 2 du, cos U 2U du. Jadi di sini cos U dikali U du, dan untuk 2 nya saya keluarkan. Jadi di sini setelah ini dan di sini bisa dilihat kalau ini tuh bentuk yang sama kayak bentuk di awal, yaitu ada dua fungsi yang keduanya itu tidak memiliki keterkaitan turunan. Jadi di sini harus dilakukan parsial untuk kedua kalinya. Jadi untuk sisanya ditulis ulang seperti biasa, ditambah ini duanya saya keluarkan dari integral, dan untuk yang integral ini saya buat permisalan lagi karena akan dimasukkan ke rumus ini lagi, ke rumus X lagi. Untuk X yang pertama saya ambil U, dan untuk dx nya hasil turunan dari U du. Untuk dy nya saya ambil yang cos U du. Berikut didapat y nya itu integral dari cos U sin U. Oke, kalau udah dapat tinggal dimasukin ke rumus yang awal tadi. X dikali Y, U dikali sin U, dikurang integral dari
Y nya sendiri sin U dikali dx, dx nya du. Oke, dan di sini bisa dilihat kalau hasil parsialnya itu menghasilkan fungsi yang bisa langsung diintegralkan. Jadi di sini tidak akan ada integral parsial lagi. Tinggal disederhanakan, U kuadrat cos U ditambah 2 U sin U, integral dari sin U itu cos U, min ketemu min plus, disederhanakan lagi, dikali cos U ditambah ini dikali ke dalam 2U sin U ditambah 2 cos U. Dan karena ini integral tentu, jadi memiliki nilai-nilai yang harus dicari, yaitu ada batas bawah dan batas atas. Yang pertama, kita cari batas atasnya dulu dengan mensubstitusikan nilai pi ke dalam U. Jadi ini diubah ke pi, ini juga jadi cos pi, maaf, oke, seperti itu, tambah 2, ini pi juga, ini sin, ini 2 cos. Oke, kayak gini dicari nilainya ya. Untuk cos pi sendiri dia berarti 180 dikurang 0, cos 0 itu nilainya 1, berarti untuk cos 180 karena ada di kuadran 2 jadi negatif 1. Dan di sini pi kuadrat, kita tulis saja pi kuadrat, berarti negatif kali negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi positif pi kuadrat. Tambah untuk nilai sin 180 itu berarti 180 dikurang 0, sin 0 itu nilainya 0. Jadi nilainya akan 0 karena 2V dikali 0, 0. Ditambah 2 cos pi. Cos pi tadi didapat nilainya negatif 1, berarti 2 kali negatif 1 itu negatif 2. Setelah itu ada nilai batas bawah. Nilai batas bawah sama kayak nilai batas atas dengan cara mensubstitusikan nilai 0 ke persamaan. Tambah 2 cos 0. Oke, disederhanakan. Untuk nilai cos 0 sendiri dia bernilai 1. 1 kali 0, 0. Ditambah sin 0. Sin 0 juga 0. Ditambah cos 0. Cos 0 itu nilainya 1. 1 dikali 2, 2. Dan di sini didapat batas atas dan batas bawahnya, dan bisa kita alhasil bisa kita cari integral tentunya dengan cara mengurangi batas atas dengan batas bawah. Jadi batas atasnya sendiri itu V kuadrat min 2. Oh ya, di sini saya belum sederhanakan ya. V kuadrat min 2. V kuadrat min 2 dikurangi batas bawahnya yaitu 2. Dikurangi 2. Alhasil dihasilkan jawaban V kuadrat min 4. Itu untuk soal nomor 1. Selanjutnya Selanjutnya ada soal nomor 2. Bisa dilihat di sini integral yang diminta adalah integral yang berbentuk penyebut yang bisa difaktorkan beberapa kali, ditambah lagi untuk pangkat tertinggi dari pembilang itu lebih kecil dari pangkat tertinggi dari penyebut. Alhasil kita bisa menggunakan teorema teknik pengintegralan yang rasionalitas.
Jadi dengan cara pertama-tama untuk memfaktorkan penyebutnya terlebih dahulu. Untuk pembilangnya ditulis aja lagi untuk penyebutnya, karena ketiga dari fungsi ini dia punya x, alhasil x nya bisa dikeluarin jadi x kuadrat plus x min 6, dan x kuadrat plus x min 6 ini bisa disederhanain lagi, bisa difaktorin lagi, bisa difaktorkan lagi, jadi ini ditulis lagi. Oke, nah x kuadrat plus x min 6 itu x plus 3 dan x min 2 ya, 3 kali 2 min 6, 3 tambah 2, 1 ya. Oke, didapat faktor persekutuannya, faktor dari si x pangkat 3 plus x kuadrat min 6x. Kalau udah kayak gini bisa menggunakan cara rasional dengan cara memisahkan faktor-faktor dari penyebut tadi jadi beberapa pecahan. Dan bisa dilihat juga untuk faktor dari penyebutnya sendiri, ini semuanya termasuk faktor linear tidak berulang. Jadi untuk pembilangnya sendiri sudah pasti dia konstanta karena semuanya linear. Nah kalau udah kayak gini, kita coba buat menyamakan bentuk dari pecahan ini ke bentuk semula seperti ini dengan cara mengalihkan satu sama lain, penyebut dengan penyebut, pembilang dengan penyebut, dengan tujuan menyamakan penyebutnya. Jadi kayak untuk A sendiri, untuk menjadikan si A ini penyebutnya sama dengan bentuk x kali x plus 3 x min 2 ini harus dikalikan dengan x plus 3 dan x min 2. Berarti di sini saya bisa tulis kalau untuk si pembilangnya itu A dikali x plus A dikali x ax kuadrat, A dikali x dikali min 2 ax. Selanjutnya ada A dikali 3 dikali x, berarti plus 3ax. Selanjutnya ada A dikali 3 dikali min 2, berarti min 6a. Selanjutnya yang B dikali B, untuk menyamakan penyebutnya menjadi seperti ini harus dikali x dan dikali x min 2. Yang pertama ada B dikali x, berarti dia bx kuadrat. Selanjutnya ada B dikali x dikali min 2, berarti min 2 bx. Nah, selanjutnya ada yang C ini dia harus dikali x dan dikali x plus 3 untuk menyamakan penyebut. C dikali x itu cx kuadrat ditambah C dikali x dikali 3 3cx, dan penyebutnya sendiri x plus 3 x min 2. Oke, kalau misalnya bentuknya sudah sama, dengan kata lain kita bisa membuat persamaan pembilang dengan pembilang. Pembilang yang ini itu senilai dengan pembilang yang ini. Jadi kita bisa buat di bawah 9x kuadrat plus 2x min 12 itu senilai dengan ax kuadrat min 2a. Untuk min 2ax dan plus 3ax nya bisa disederhanakan jadi plus ax saja, plus ax di sini min 6a, ada plus bx kuadrat min 2bx plus cx kuadrat plus 3cx. Oke, kalau sudah seperti ini kita bisa membagi-bagi persamaan ini jadi persamaan yang lebih kecil, yaitu persamaan kuadrat dengan kuadrat yang lain seperti 9x kuadrat di ruas kiri bisa kita samakan, bisa kita jadi satukan menjadi satu persamaan dengan bilangan-bilangan kuadrat yang lain seperti ax kuadrat, ada plus bx kuadrat sama plus cx kuadrat. Selanjutnya ada persamaan linear yang x nya cuma 1 seperti 12x untuk di ruas kiri, di ruas kanannya ada ax, ada ini b min 2bx
Selanjutnya ada plus 3cx. Oke, untuk persamaan yang ketiga itu konstanta. Di ruas kiri ada negatif 12, di ruas kanan ada min 6a. Oke, min 6a saja. Ini untuk persamaan pertama, ini persamaan kedua, dan ini persamaan ketiga. Bisa dilihat di persamaan ketiga di sini dia cuma ada satu variabel, berarti bisa diperoleh nilai bahwa a itu dia bernilai 2. Jadi negatif 12 dibagi negatif 6. Nah, karena a-nya sudah diperoleh, berarti kita bisa peroleh nilai-nilai yang lain. Di sini dilihat kalau misalnya saya coba buat kali 2 yang persamaan pertama ini, lalu mengeliminasi dengan persamaan kedua, bisa didapat nilai C-nya, karena nilai B-nya habis. Setelah nilai B-nya habis, sisa nilai A dan nilai C. Nilai A-nya bisa kita substitusi. Oke, berarti nilai untuk persamaan satunya saya tulis lagi di bawah dengan kondisi sudah dikali. Dan ya saya coba buat hilangkan nilai x kuadrat di sini. Jadi dihilangkan saja karena semua variabel memiliki nilai x kuadrat. Jadi bisa dicoret. Ini 18, ini 2a ditambah 2b tambah 2c. Dieliminasi dengan persamaan 2. Untuk persamaan 2 nya pun x nya bisa dihilangkan saja. 12a dikurang 2b ditambah 3c. Karena tujuan kita menghilangkan b nya, otomatis dijumlah. Oh ya maaf, ini bukan 12. Sebentar. Oh iya, 2x ini harusnya 2x. Sebentar. Ini 2x. Sebentar. Kuadrat. Oh iya, ini harusnya 3x. 3x ya, seperti di soalnya 3x. Ini saya salah tulis 3x, mohon maaf. Setelah didapat persamaan ini, bisa kita jumlahkan. Yang sebelah sini jadi 21, ini jadi 3a. Ini habis karena niat kita buat menghilangkan ini. Yang ini 5c. Dapat 3a plus 5c. Nah, a nya karena sudah diketahui tadi, sudah dicari, berarti tinggal disubstitusi. 3 dikali 2, Oke. 3 dikali 2 6 ditambah 5c sama dengan 21. Nah, di sini bisa diperoleh nilai c sama dengan 21 dikurang 6 itu 15. 15 dibagi 5 itu 3. Dapat nilai c nya 3, nilai a nya 2. Alhasil kita bisa peroleh nilai b nya dengan cara mengsubstitusi nilai a dan c ke persamaan 1 atau persamaan 2. Di sini saya ngambil yang gampang aja, jadi ke persamaan 1 aja. Alhasil persamaan 1 saya tulis ulang lagi di sini. 9 sama dengan a nya 2 ditambah b ditambah c nya 3. Dan bisa didapat b nya itu berarti 9. 3 tambah 2 5 dikurang 5 sama dengan b, dan b nya sendiri itu bernilai 4. Nah, lalu didapat A, B, dan C nya bisa kita substitusi ke nilai persamaan awal. Jadi di sini itu A nya dia bernilai 2 per X ditambah B nya dia bernilai 4 per X plus 3 ditambah untuk nilai C nya sendiri dia 3 per X min 2. Oke, integral. Nah, dari sini bisa kita langsung integralkan masing-masing karena semuanya bisa diintegralkan langsung. Yang pertama ada 2 per X, itu integralnya 2 ln X. Karena kan 1 per X itu dia nilai integralnya dia ln X ya. Jadi kalau untuk 2 per X itu sama aja kayak 2 dikali 1 per X.
Dan karena 2 ini dia konstanta, jadi bisa keluar dari integral 1 per X, alhasil 1 per X, 1 per X nilainya ln X. Berarti nilai ini sama dengan 2 ln X. Begitu pula dengan yang lain. Jadi ini bisa 4, bisa jadi 4 ln X plus 3 ditambah 3 ln X min 2. Oke, ini jawaban akhirnya. Demikian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya tahu banyak kekurangan seperti setup kamera maupun lighting yang sangat tidak maksimal. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Begitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.